Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi, kelas 5R1A. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah MPD, tentang proposal penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan metode tilawati dan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran dan ketepatan tajwid di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Latar belakang masalah pembelajaran membaca Al-Quran di pondok pesantren idealnya mampu menghasilkan santri yang mampu membaca Al-Quran secara lancar, fasih, dan benar sesuai kaidah tajwid. Penguasaan keterampilan membaca Al-Quran dan ketepatan penerapan hukum tajwid merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki santri, karena bacaan Al-Quran tidak hanya dituntut indah secara lisan, tetapi juga benar secara hukum. Oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran membaca Al-Quran yang sistematis, struktur, dan sesuai dengan karakteristik santri menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Permasalahan ini penting untuk diteliti karena kesalahan dalam membaca Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan tajwid, dapat berdampak pada perubahan makna ayat dan kualitas ibadah santri. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan kondisi faktual dan identifikasi masalah yang ditemukan di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil, khususnya terkait perbedaan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran, ketepatan penerapan tajwid, serta penggunaan metode tilawati dan metode qiraati yang belum diketahui tingkat efektivitasnya secara empiris. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan metode tilawati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara metode tilawati dan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penggunaan metode tilawati terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh penggunaan metode qiraati terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Yang keenam, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara metode tilawati dan metode qiraati terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode tilawati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara metode tilawati dan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode tilawati ketepatan tajwid terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode qiraati terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Yang keenam, untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara metode tilawati dan metode qiraati terhadap ketepatan tajwid santri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kuantitatif, variabel merupakan objek pengukuran yang nilainya dapat berubah dan diukur secara empiris. Berdasarkan judul penelitian pengaruh penggunaan metode tilawati dan metode qiraati terhadap keterampilan membaca Al-Quran dan ketepatan tajwid di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil, maka variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas 1.
metode tilawati. Variabel bebas 2, metode qiraati. Kemudian variabel terikat 1, keterampilan membaca Al-Quran. Variabel terikat 2, ketepatan tajwid. Ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara empiris. Dalam penelitian kuantitatif eksperimen, hipotesis dirumuskan berdasarkan teori dan diuji penggunaan analisis statistik inferensial. Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini termasuk yang pertama hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis nol. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan antara variabel. Sedangkan hipotesis nol yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan antara variabel. Selain itu, ditinjau dari bentuk hubungannya. Hipotesis dalam penelitian ini termasuk hipotesis komparatif dan kausal karena membandingkan dua metode pembelajaran dan melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian dan tempat generalisasi hasil penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri Pondok Pesantren Raudhatul Quran Citangkil yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran pada tahun ajaran penelitian berlangsung dengan jumlah keseluruhan 150 santri. Kemudian ada sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena penelitian menggunakan desain eksperimen semu, di mana penelitian tidak dapat melakukan pengacakan subjek secara penuh dan harus menggunakan kelompok yang sudah terbentuk di lingkungan pesantren. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi 150 santri, digunakan rumus Slovin sebagai berikut. Perhitungan sampel penelitian ini berjumlah 109 santri yang diambil dari populasi 150 santri. Kemudian jenis data. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pengukuran atau pengamatan yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data berbentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pengukuran atau pengamatan yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data berbentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Data ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah ada. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan peneliti, jenis data yang dibutuhkan, serta karakteristik subjek penelitian agar data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pretest, yang ketiga ada tahap pemberian perlakuan, yang keempat tahap post-test, yang kelima tahap dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan,
data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus memenuhi syarat valid dan reliable agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ada kisi-kisi instrumen tes keterampilan membaca Al-Quran. Variabel 1. Ini ada indikator, materi, bentuk tes, dan skor. Yang pertama ada kelancaran membaca. Materi ayat Al-Quran pilihan. Bentuk tes lisan, skor 25, dan seterusnya. Kemudian jumlahnya 100. Lalu metode keabsahan data. Keabsahan data merupakan tingkat ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, keabsahan data ditentukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, sehingga instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan data yang konsisten. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur data variabel secara tepat dan sesuai dengan ujian pengukuran. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini ada validitas isi, ada validitas empiris, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan statistik inferensial.